Jangan khawatir. Aku pasti akan memastikan lembah Raja Obat. Keterampilan medisnya diteruskan dan berkembang. Tetua Agung Lembah Raja Obat. Masih berpura-pura di sini. Dulu, ketika ketua sekte masih hidup, dia membiarkanmu bertindak liar dan melakukan apapun yang kau suka. Sekarang, setelah dia meninggal, kerabatmu juga datang mencarimu. Utusan kanan cahaya. Gadis liar yang kau pungut. Tidakkah kau akan segera enyah dariku? Tepat sekali. Kudengar orang tua kandungmu melahirkan 4 putra, berdesakan di pinggiran kota Sanjin, tempat kecil yang rusak itu. Mereka sangat miskin. Apakah kau bersedia pergi? Berhentilah bersikap munafik di sini, mencoba mendapatkan simpati. Utusan kiri cahaya. Ketua sekte sudah meninggal. Kau bukan siapa-siapa. Masih bermimpi mendapatkan bagian dari kue lembah Raja Obat. Bermimpilah. Jika aku pergi, lembah Raja Obat mengandalkan beberapa sampah sepertimu untuk menopangnya. Apakah itu bisa bertahan atau tidak? Itu bukan urusanmu. Baiklah, bagaimanapun selama bertahun-tahun ini, aku tinggal di sini, terutama untuk melayani tuan tua, sampai akhir hayatnya yang damai. Sekarang, dia sudah tiada. Aku juga harus pergi. Hanya saja begitu aku pergi, jangan sampai kau berani menyesalinya. Berhenti. Berhenti di sana. Kau boleh pergi, tapi serahkan benda suci itu. Aku akan memberimu benda suci itu. Percuma ku beri kau takkan bisa memakainya. Apakah kami bisa menggunakannya atau tidak? Bukan urusanmu. Serahkan. Cepat serahkan. Jangan paksa kami bertindak. Ambillah. Akhirnya itu milik kita. Selujing Kepala Aula Balai Penegakan Hukum. Tuan muda mereka benar-benar keterlaluan. Apakah kau benar-benar berencana untuk meninggalkan lembah Raja Obat? Bertahun-tahun telah berlalu. Aku juga harus pergi mencari keluargaku. Tidak. Tuan muda aku akan memberi mereka pelajaran untukmu. Kakak, wanita itu tahu aku menjual obat itu kepada keluarga Shaw. Gadis kecil, beraninya kau menyelidikiku. Kurasa kau ingin mati. Gadis itu terlihat cukup bagus, Yin. Kenapa kita tidak bersenang-senang dengannya saja? Tepat sekali, tepat sekali. Aku sarankan kau segera mengungkapkan atasanmu. Dengan begitu kau bisa menderita sedikit lebih ringan. Omong besar. Saudara-saudara serang dia. Biarkan dia tahu betapa kuatnya kita. Kau pergi dan bantu. Ya. Sialan sekelompok idiot tak berguna. The film was translated and narrated by M. Media. Tuan muda. Sepertinya dia tidak membutuhkan bantuanku sama sekali. Gadis tadi terlihat keren. Bicara, siapa yang menginstruksikanmu untuk menjual racun dingin itu? Aku tidak tahu. Kami hanya melakukan sesuatu demi uang. Melakukan hal-hal demi uang. Siapa yang memberimu uang? Bagaimana dengan informasi kontaknya? Aku bersumpah. Aku benar-benar tidak tahu. Orang di atas sangat misterius. Kami hanya berkomunikasi melalui satu jalur kontak. Tuan muda, bala bantuan lawan telah tiba. Mereka tampaknya membawa senjata api. Aku mengerti. Keluarkan senjata. Kejar dia. Kapten. Kejar dia. Tuan muda. Aku baru bertemu gadis itu sekali saja. Di mana aku harus menemukannya? Mengenai pertunangan itu, jangan lari. Berhenti. Sekelompok bajingan. Minggir dari jalanku. Berhenti. Itu dia. Tidak. Senjata api. Aku.
Tuan Muda Shou? Tuan Muda Shou? Dia adalah Shou Huai'an. Tuan Muda Shou? Jangan bergerak. Jika kau tidak ingin mati, maka enyahlah. Kalian semua dari pasar gelap, semakin tidak tahu aturan. Bersikap begitu terang-terangan di depan umum. Apakah kalian ingin berakhir di penjara? Tuan Muda Shou, saya minta maaf. Apa yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman. Besok kami akan kirim kado permintaan maaf ke grup Shou. Enya, Terima kasih. Aku telah mencatat bantuan yang ditunjukkan hari ini. Sampai jumpa. tunggu. Aku menyelamatkanmu. Meminta informasi kontak, bukanlah hal yang berlebihan kan? Mengapa dia bertingkah seperti daji pria? Sekarang aku bisa pergi kan? Tuan Muda, aku tidak salah lihat tadi kan? Kau mencium nona muda itu. Bukankah kau tidak bisa menyentuh wanita? Aku tidak tahu. Aku juga sangat penasaran. Aku tidak pernah menyangka Tuan Muda, orang yang ditemuinya secara kebetulan, ternyata adalah seorang dokter dewa muda. Sepertinya Tuan Muda telah jatuh hati padanya. Bersulang. Eyo. Ling Ling, kau adalah putri keluarga Lu yang sesungguhnya. Siudik dari desa itu. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Tuan muda tertua Lu mengadakan perjamuan untuknya. Mengapa dia harus melakukannya? Cukup, jangan bicara seperti itu. Kakak tertuaku sangat baik padanya. Hanya saja adikku lebih suka mencari muka. Kakak tertuaku hanya dipaksa karena didesak. Tepat sekali. Dia baru kembali dan sudah bersikap sombong. Siapapun yang tidak tahu akan berpikir dia adalah tokoh penting. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Di masa depan kalian semua, bersikaplah sedikit lebih pengertian ya. Jati dia adalah wanita tercela. Bagaimanapun juga dia hanyalah wanita tercela. Beraninya dia membuat kita menunggunya begitu lama. Mulai sekarang, lingkaran sosialitas seharusnya tidak memasukkannya. Ling-Ling kita masih yang baik hati. Tidak seperti beberapa orang yang melupakan asal-usul mereka setelah mereka naik tangga sosial. Tepat sekali. Mencoba bersaing denganku untuk posisi putri keluarga Lu. Kamu tidak pantas. Hari ini kupastikan kau akan tunduk dan menanggung malu selamanya. Tuan Muda. Nona Lu. Tiba. Mereka sudah tiba. Jati ini Nona Lu yang dirumorkan itu. Dia sangat cantik. Iya ya. Benar-benar layak menjadi putri dari keluarga terpandang. Ini jauh berbeda dari apa yang deskripsi Lu Ling Ling. Kalau dilihat begini, Lu Ling Ling adalah udik desa yang sesungguhnya. Bukankah begitu? Sikap ini, penampilan ini, benar-benar memukau. Aku sudah membelikannya. Begitu banyak pakaian dengan gaya yang berbeda. Namun kakak laki-laki bahkan mengundang Vivian untuk secara pribadi menyesuaikan gaun. Semuanya, izinkan aku memperkenalkan kepada kalian semua. Orang ini adalah putri dari grup Lu kita, dan juga adikku yang hilang selama bertahun-tahun, Lu Qingyao. Mulai sekarang, grup Lu akan diwarisi olehnya. Ini juga merupakan permintaan terakhir orang tuaku. Benar sekali. Adikku akhirnya kembali, The film was translated dan aku and berharap semua narrated orang by di masa M depan Media. bisa menjaganya dengan baik. Saya mendengar bahwa Nona Qingyao dan Ling Ling sama-sama menyukai Guseng. Mengapa kalian tidak memainkan satu lagu untuk kita di sini sekarang? Bagaimana? Siapa kau? Jika aku ingat dengan benar, kau tidak ada di daftar undangan keluarga Lu. Apakah kau layak membuat adikku memainkan sebuah lagu untukmu? Kakak laki-laki. Dia adalah temanku. Itu salahku karena membiarkannya terlepas. Yo Yao, jangan memaksakan diri. Ayo pergi. Memaksakan diri melakukan apa? Dia hanya tidak tahu cara bermainkan. Tepat sekali, Guseng bukanlah instrumen biasa. Hanya sosialitas sejati seperti kita yang tahu cara memainkannya. Kau, kalau begitu bisakah dia bermain? Apa yang akan dia lakukan? Kakak, ini bagaimanapun juga adalah perjamuan. Pengakuan yang tahu, siapkan untukku. Pergi dengan sangat memalukan. Pasti akan mengundang ejekan. Aku tidak keberatan. Tetapi itu akan buruk bagi reputasi kakak. Yao Yao kakak besar tidak peduli. Tapi aku peduli. Aku tidak akan membiarkan siapapun memfitnah kakak. Kalau begitu aku akan mengikuti keinginan adikku.
dan memainkan sebuah lagu untuk semua orang. Kakak perempuan, kamu mungkin tidak punya guzeng kan? Kalau begitu kakak perempuan, silakan gunakan guzeng milikku. Baiklah. Kalau begitu aku harap guzeng adik perempuanku belum dirusak. Lu Lingling telah bergabung dengan sekte seorang master, juga terkenal di dunia guzeng. Namun dia memberikan guzeng itu padanya. Benar-benar bijaksana. Bukankah begitu? Lu Qingyao ini bahkan tidak menghargainya, benar-benar bisik. Lu Qingyao terlepas dari apakah kamu bisa bermain atau tidak. Sejak kamu setuju, kamu ditakdirkan untuk mempermalukan dirimu sendiri hari ini. Sepertinya satu senar akan putus. Bahkan jika aku memainkan seluruh lagu, dia masih bisa menggunakanku, memutus senar untuk mengejek dan menertawakanku. Sungguh licik. Lihat itu. Dia bermain sangat bagus. Astaga, dia benar-benar bisa bermain. Bukankah dia di pedesaan? Kapan dia belajar guzeng? Ini ternyata Ambush from Ten Sats. Bukankah ini lagu kemenangan kejuaraan Lu Lingling saat itu? Keterampilan ini lebih mulus dan lebih The canggih film was daripada translated Lu and Lingling jauh. narrated by Andrew Niat Chia. membunuh ini, momentum ini, itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku tidak pernah menyangka Qingyao telah membuat pencapaian dalam kemampuan guzengnya melampaui Lingling. Bagaimana ini mungkin? Satu senar sudah lama kurusak. Dia memainkan Ambush from Ten Sats lagi. Tali itu seharusnya sudah putus. Kenapa dia masih bisa bermain sampai sekarang? Itu bagus. Dia bermain dengan indah. Hebat. Luar biasa. Luar biasa. Sungguh penampilan Ambush from Ten Sats yang luar biasa. Momentum ini, itu sungguh tak tertandingi. Keterampilan Lu Qingyao berkali-kali lebih baik daripada Lu Lingling. Sangat bagus. Adik perempuan, mengapa kau tidak merawat senar-senarnya? Jika aku tidak menggunakan teknikku, sitar ini mungkin akan rusak saat dimainkan. Yoyo bermain dengan sangat baik, tapi guzeng ini agak tidak pantas untukmu. Ketika saatnya tiba, kakak akan membelikanmu yang lebih baik. Kakak benar. Aku terlalu bahagia untuk mengkhawatirkan hal lain. Sialan Lu Qingyao, kau berhasil menghindari ini juga. Tapi itu tidak masalah. Tuan Muda Zhou sudah menyebarkan berita bahwa dia akan datang untuk membatalkan pertunangan. Kau ditakdirkan untuk dipermalukan hari ini. Tuan Muda Zhou tiba. Tuan Muda Zhou ada di sini. Sangat tampan. Nona Lu. Aku minta maaf. Aku datang untuk membatalkan pertunangan. Sepertinya dokter dewa kecil benar-benar jodohku. Kalau tidak, mengapa aku terus memikirkannya? Aku bertekad untuk membatalkan pertunangan ini. Tuan Muda. Identitas Tuan Muda tertua keluarga Zhou adalah palsu. Semua informasi yang kami selidiki adalah pengalihan yang sengaja dilepaskan. Kalau begitu biarkan pertunangan dibatalkan. Orang yang tertutup tidak layak untuk diperhatikan. Ya, Tuan Muda Zhou tiba. Itu pasti Nona Lu dari keluarga Lu. Sepertinya aku terlalu memikirkan banyak hal. Selamat Tuan Muda tertua Lu. Tentang menemukan adikmu. Tuan Muda Zhou, terima kasih telah sudi hadir. Mohon maafkan The kami film was karena tidak menyambut Anda lebih translated awal. and narrated Kunjungan by Anda kali Andrew ini Chia. adalah mengenai masalah pertunangan. Benar sekali. Saya di sini hari ini untuk memutuskan pertunangan. Membatalkan pertunangan. Membatalkan pertunangan. Bagus sekali. Si Udik Lu Qingyao itu tidak pernah pantas mendapatkan Tuan Muda Zhou. Kesempatanku telah tiba. Tuan Muda Zhou, bahkan jika Anda tidak membatalkan pertunangan hari ini, aku tidak akan menyerahkan adikku kepadamu. Mengenai pertunangan yang batal ini, keluarga Lu kamilah yang membatalkannya, bukan keluarga Zhou Anda. Tidak masalah. Bagaimanapun saya yang pertama kali bersalah. Saya akan mempersiapkan.
kompensasi yang cukup untuk keluarga Lu Anda. Yo Yao, Kakak, tentang pertunangan yang dibatalkan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. apa? Keluarga Xiao datang untuk membatalkan pertunangan. Kakak perempuan. Bukankah itu karena kau tahu, Tuan Muda Yo akan memutuskan pertunangan hari ini, sehingga kau bersembunyi di sini dan menolak untuk keluar. Hari ini reputasi keluarga lu telah sepenuhnya dihancurkan olehmu, kakak perempuan. Ling omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kakak sulung, kesehatanmu belum pulih. Kamu tidak boleh terkena angin. Jika ada sesuatu, mari kita masuk ke dalam dan bicara. Keluarga Su, aku bahkan belum pergi mencarinya. Dan dia datang mengetuk pintuku sendiri. Itu bagus. Itu menghemat banyak masalah bagi kita. Kakak perempuan, kau pasti sudah terlalu lama tinggal di pedesaan. Siapa yang tahu keluarga Shu itu apa? Betapa bergengsinya garis keturunan bangsawan mereka. Tuan Muda Yu secara pribadi datang untuk memutuskan pertunangan hari ini. Pasti akan memengaruhi kerjasama dengan grup Lu. Yao jangan khawatir tentang itu. Bocah keluarga Xiao itu tidak pantas untukmu. Kakak, keluarga Zhou tidak bisa disinggung. Aku bersedia menggantikan kakak perempuan dan menikah ke dalam keluarga Zhou. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sejak kapan grup Lu kita mencapai titik menjual putri kita demi kejayaan? Singkirkan pikiran picikmu itu. Yo Yao, tidak apa-apa. Kakak akan mencarikan seseorang yang lebih baik untukmu. Baiklah, aku akan mendengarkan kakak sulung. Lo Yun Shen, kau pilih kasih. Jika kau tidak mengizinkanku mengejarnya, aku akan tetap melakukannya. Awalnya aku bermaksud membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Kau memaksaku. Xiao Jing, bantu aku membobol Firewall Group Zhu. Aku ingin mereka tahu konsekuensi memprovokasi kakak sulungku. Juga, bantu aku mencegat mobil keluarga Su. Aku ingin memberi pelajaran yang pantas kepada tuan muda keluarga Su ini. Ya tuan muda. Tuan muda. Bukankah itu dokter dewa kecil? Apakah dia juga di sini untuk menghadiri perjamuan pengakuan keluarga Nona Lu? Anda kembali ke perusahaan dulu. Saya memiliki urusan mendesak. Dokter ilahi kecil. Kita bertemu lagi. Siapa tabib dewa kecil itu? Keberuntungan romantis takdir yang begitu kuat. Jadi begitu, romansa takdirmu terlalu kuat, menahan keberuntungan romantis yang buruk. Itulah mengapa kamu merasa mual saat bertemu wanita. Sekarang aku melihat keberuntungan romansamu sedang berkembang. Bagaimana? Kamu bisa menyentuh wanita sekarang, bukan? Kamu juga tahu ini. Sungguh layak disebut dokter ilahi. Tapi aku membantumu terakhir kali. Bukankah seharusnya kamu mentraktirku makan? Baik. Aku punya urusan yang harus diselesaikan di sini. Beri pelajaran yang baik kepada Tuan Muda Soul itu atas namaku. Ayo pergi. Siapa sebenarnya yang memprovokasi dokter ilahi kecil kita sampai begitu marah? Ada seorang bajingan yang benar-benar berani membatalkan pertunanganku di depan umum. Siapa yang begitu buta hingga berani memutuskan pertunangan dokter ilahi kecil? Apakah kamu ingin aku membantumu memberinya pelajaran? Tidak apa-apa. Sedangkan aku sudah menginstruksikan orang-orangku untuk memberinya pelajaran yang berat. Pergi. Apakah kau mencari mati? Turun. Apakah kalian semua gila? Aku adalah anggota keluarga Xiao dari Shangjin. Justru kau yang sedang kami beri pelajaran. Anggota keluarga Xiao dari Shangjin. Pukul dia dengan keras. Aku salah. Dokter ilahi kecil benar-benar hebat. Dia benar-benar pantas mendapatkan pelajaran yang bagus. Bukankah ini tuan mudaan yang menghindari wanita? Sungguh tidak biasa. Tuan mudaan telepon-telepon.
Saya akan menerima panggilan. Adik kecil kau tidak boleh mempercayainya. Dia tidak bisa menyentuh wanita. Tuan muda An benar-benar bergaul denganmu? Dengan begitu polos. Minum minuman ringan sangat membosankan. Pelayan bawakan sebotol minuman keras yang bagus. The film was translated and narrated Apa by takut M minum? Media. Apa yang perlu ditakutkan? Jika kamu ingin minum, minumlah. Tuan muda yang tidak menyenangkan. Adik kecil, jika kau ingin bersenang-senang sungguhan nanti, temui aku kapan saja. Aku jauh lebih menarik daripada dia. Rasanya benar-benar anak. Nenek saya mengerti. Kompensasi pasti akan diberikan setelah pertunangan diputuskan. Tuan muda An, kenapa kau tidak memberitahuku? Gadis muda ini tahu tinju mabuk. Dia mabuk dan bertarung menggunakan tinju mabuk. Lihatlah bagaimana aku dipukuli. Keadaan diriku ini. Rasakan itu. Siapa suruh kau memberinya alkohol? Jangan pergi ke sana dulu. Tinjunya tidak pandang bulu saat dia seperti ini. Kamu terlalu banyak minum. Dengarkan aku. Haruskah kita pulang baiklah? Kau daji laki-laki. Sangat tampan. Sialan. Dunia di mana hanya aku yang terluka. Telah tercapai. Dan aku juga. The film was translated Benar-benar and sumber masalah. narrated by Kenapa M kamu? Media. Di mana Wangka? Wangke bilang, dia menabrak tiang lampu saat berjalan. Dia harus dirawat di rumah sakit. Aku memohon kepada langit untuk membedakan yang setia dari yang jahat. Saya mengerti. Ada apa? Di mana rumahmu? Aku akan mengantarmu kembali. Panas. Nyaman. Tuan muda, apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Ingat, semua orang harus diam. Jangan sekali-kali memberitahu nenek. Ya. Tahukah kalian, Tuan muda benar-benar membawa pulang seorang wanita. Benarkah? Tuan muda melarang menyebarkan ini. Tutup mulutmu rapat-rapat sekarang. Jangan khawatir. Apakah kalian semua tahu? Tuan muda membawa pulang seorang wanita. Dia bahkan menggandongnya pulang. Kalian sama sekali tidak boleh memberitahu orang lain. Mulutku paling rapat. Aku benar-benar tidak menduganya. Tuan muda akhirnya mendapatkan gadis itu. Tepat sekali, aku harus melaporkan ini kepada kepala pelayan. Nyonya tua. Tuan muda membawa pulang seorang wanita. Apa?
Aku merasa tidak enak. Aku merasa tidak enak badan. Berhenti bergerak. Kamu akan merasa lebih baik setelah aku menyeka wajahmu. Jika kamu bergerak lagi, aku akan menghukummu. Beraninya kau? Siapa suruh kamu mabuk dan tidak patuh? Anak-anak yang tidak patuh pantas dipukul. Kau berani memukulku? Jika kamu bersikap baik, aku tidak akan memukulmu. Kau ingin The film was memukulku? translated and Aku narrated tidak by menyangka M. kamu cukup Media. liar. Cantik. Biar aku beri kau pelajaran. Mengapa kamu tidak makan? Aku hanya suka melihatmu makan. Apakah itu tidak diperbolehkan? Apakah ada yang pernah memberitahumu bahwa kamu sangat menjijikan? Ya. Ya, kamu yang pertama. Aku juga berharap menjadi satu-satunya. Pembicara yang mulus. Ketua Shol, sesuatu yang buruk terjadi. Nyonya tua hilang. Apa? Mengerti. Cepat pergi. Lain kali aku pasti akan menemanimu dengan baik. Jangan bilang. Yang barusan itu adalah tatapan kasih sayang yang mendalam bahkan saat melihat anjing. Benar-benar pantas disebut daji laki-laki. Tunggu tidak. Mengapa aku menghina diriku sendiri? Kau makan begitu banyak sendirian. Apa kau tidak takut mati kekenyangan? Jaga jarakmu. Hanya melihatnya saja membuatku mual. Ling Ling dengan ramah dan penuh perhatian memanggil kami untuk makan bersamamu. Bagaimana kau bisa begitu? Tidak tahu berterima kasih. Tepat sekali. Ling Ling bilang kau baru saja tiba di kota. Dan kau tidak punya siapa-siapa untuk makan bersama. Sungguh menyedihkan. Kami melakukan ini hanya karena demi Ling Ling memberimu kesempatan untuk berteman dengan kami. Sikap macam apa itu? Berhentilah memuji diri sendiri. Kakakku berkata, orang-orang sepertimu, yang hanya vas bunga, yang hanya menghabiskan uang keluarga mereka, tidak pantas menjadi temanku. Kau. Baiklah. Karena kita bertemu hari ini. Terakhir kali di perjamuan penyambutan. Semua orang tidak bisa makan dengan baik. Tingkat konsumsi di sini juga tidak rendah. Bagaimana kalau begini kakak perempuan? Kenapa kau hari ini tidak mentraktir mereka makan dan menganggapnya sebagai permintaan maaf? Jika kalian ingin makan, aku tidak bisa mengendalikan itu. Dia mungkin bahkan tidak tahu bahwa sebotol anggur acak di sini mulai dari jutaan. Jika kamu suka berpura-pura seperti ini, hari ini mari kita lihat bagaimana aku mempermalukanmu. Kakak perempuanku memiliki hubungan yang baik dengan saudara-saudara kita. Di tangannya, dia pasti punya cukup banyak uang. Hari ini, mari kita sedikit boros dan membuka beberapa botol anggur lagi. Mari kita nikmati dengan benar. Bagus, bagus. Aku sudah lama ingin mencicipi. Lafite 82. Aku mau Romane Conti. Siapa yang mau Romane Conti? Aku Malai Emeo 1935. Pelayan. Buka semua anggur di meja. Buka semuanya. Dia yang membayar tagihannya. Setelah anggur-anggur ini dibuka, kamu harus membayarnya meskipun kamu tidak menghabiskannya. Lu King Yao, aku akan mengajarimu untuk pamer. Halo Nyonya, totalnya 12.500.000. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda akan membayar dengan kartu atau dengan sek? Dia yang mentraktir. Dia yang membayar tagihannya. Yang aku katakan adalah, jika kalian ingin makan,
Aku tidak bisa mengendalikan itu. Bukankah kamu adik perempuan yang terus mengatakan akan mentraktir kami? Apa maksudmu dengan itu? Barang-barang di sini sangat mahal. Jika kamu tidak mengatakan, kamu yang mentraktir, kami tidak akan memesannya. Jadi kamu tahu juga bahwa barang-barang di sini mahal. Aku bilang aku mentraktir dan kamu memesan. Aku tidak mentraktir dan kamu tidak memesan. Mengapa? Apakah kamu memperlakukanku seperti orang bodoh? Sementara kamu berpura-pura menjadi orang baik, adik perempuan. Kamu benar-benar terlalu manipulatif. Tepat sekali. Sudah jelas disepakati bahwa kau yang akan mentraktir kami. Sekarang kau menarik kembali kata-katamu. Kau sama sekali tidak berkelas. Kami memberimu muka. Itulah mengapa kami memesan anggur-anggur terkenal ini. Jika kau melakukan ini, betapa memalukannya itu bagi kami. Itu keterlaluan. Bagaimana kau bisa menarik kembali kata-katamu? Kau sama sekali tidak punya integritas, seperti yang diharapkan dari seseorang dari pedesaan. Benar-benar tidak tahu dunia. Benarkah begitu? Kalau begitu bagaimana kalau kita periksa rekaman pengawasan? Lihat siapa yang ingin anggurnya dibuka. Dan siapa yang menghasut pembukaan anggur itu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Makanannya sudah dimakan. Dan anggurnya sudah diminum. Kalian yang memesan hidangan. Kalian yang meminum anggur itu. Apa hubungannya dengan aku? Idiot. Jika kamu tidak punya uang untuk makan, maka tinggallah di sini dan lunasi utangnya. Pergi cuci piring di dapur belakang. Sampai jumpa. Kamu. Ini, kamu. Berhenti di situ. Ling Ling. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Itu lebih dari 10 juta. Aku jelas tidak punya uang sebanyak itu. Ling Ling, kau dan dia adalah keluarga. Kami hanya datang untuk menemanimu. Aku tidak akan membayar. Ling Ling, kau harus menyelesaikan tagihan ini hari ini. Kami jelas tidak mau tinggal di sini mencuci piring. Lukinya wanita tercela. Kamu benar-benar berani menipuku dan membuatku kehilangan muka. Apakah nenek sengaja pergi untuk memaksaku menikah? Aku akan membawa dokter ilahi muda untuk memeriksanya. Ketua Shol, lihat. Bukankah itu Nona Lu dari keluarga Lu? Dia sepertinya mendapat masalah. Apa hubungannya dengan saya? Bagaimanapun juga dia adalah mantan tunanganmu. Tuan Muda Zhao. Di mana wanita muda itu? Dia pergi. Tuan Muda Zhao. Semua biaya Nona Lu bebankan ke akun saya. Nona Lu, ini hanyalah kompensasi karena memutuskan pertunangan. Jangan terlalu dipikirkan. Ling Ling, aku tidak menyangka Tuan Muda Zhao. Ternyata cukup angkuh namun perhatian. Dia membatalkan pertunangan dengan kakakmu. Tapi sebaliknya terhadapmu, dia menjadi penuh perhatian. Mungkinkah dia tertarik padamu? Ling Ling, pesonamu benar-benar luar biasa. Tagihan lebih dari 10 juta. Dia bayar tanpa berkedip. Tuan Muda Zhao pasti sangat tertarik padamu. Kalian semua salah paham. Huaiyan dan aku hanyalah teman biasa. Fakta bahwa Tuan Muda Zhao bersedia membayar untukku membuktikan bahwa aku benar-benar punya kesempatan. Koneksi yang kuat ini, aku harus berpegangan erat. Ya Tuhan. Apakah ini pahlawanku yang tak tertandingi? Nenek, apakah kamu baik-baik saja? Bukankah dia hanya... Nenek, apakah kamu baik-baik saja? Cucu menantuku datang untuk menyelamatkanku. Nyonya tua, bagaimana Anda bisa menjadi orang seperti itu? Dia dengan baik hati menyelamatkanmu. Anda ingin membalas kebaikan dengan permusuhan. Dan ingin dia menjadi cucu menantu Anda. Anda benar-benar. Pembicaraan macam apa itu? Meskipun cucuku tidak berguna, dia masih layak untuk cucu menantuku. Cucu menantu jangan khawatir. Jika cucuku nanti berani mengganggumu, aku akan The film membantumu was memukulnya. translated Aku, and Uang narrated nenek, by M. Media. semuanya untuk kau belanjakan. Aku tidak kenal cucumu. Nenek, Pakai ini. Nenek menyiapkan ini untukmu. Sejak lama. Giok Haitian kualitas terbaik. Kau pakai saja dulu. Ketika kau menikah ke dalam keluarga nenek, nenek akan membelikanmu banyak sekali barang. Baiklah, tidak. Nenek aku benar-benar tidak bisa menerima ini. pakai itu. Aku sungguh tidak bisa mengambil ini. Cepat pakai Nat. Nenek mohon tunggu sebentar. Halo, Nona Lu. Tuan muda kelima akan kembali. Baiklah aku tahu.
Halo Tuan Muda kelima. Adik King Yao sudah kembali. Kakak kelima ada di sini. Kakak kelimamu bukan cuma mahasiswa jempolan ilmu komputer di King BI, tetapi juga peringkat kedua dunia. Feng Yun. Dia hanyalah seorang kutu buku teknologi murni. Kali ini dia secara khusus mengambil cuti untuk kembali dan menemuimu. Saudara kelima. Ini Feng Yun. Kakak King Yao. Wajar jika kamu tidak tahu peringkat peretas. Bagaimanapun juga, kesenjangan antara peretas dan orang biasa cukup besar. Aku, dan itu berkat belajar dengan kakak kelima untuk sementara waktu. Sehingga aku tahu hal-hal ini. Aku, peretas peringkat nomor 1, Hui Tian. Tidak tahu peringkat peretas. Adik King Yao, kakak kelima ada di sini. Kakak kelima. Kakak kelima, kamu kembali. Apakah perjalanannya melelahkan? Adik King Yao, kakak kelima sangat merindukanmu. Kamu akhirnya kembali. Biar kakak kelima lihat. Kakak kelima, apakah kakak tahu kecapiku rusak? Dan membelikanku yang baru karena itu? Tidak, bukankah kakak kelima sibuk dengan kompetisi, dan kemudian tidak bisa datang ke pesta pengakuan adik? Kudengar adik bisa memainkan Guzheng. Jadi aku berinisiatif untuk membelikan sitar untuk adik. Awalnya, seharusnya aku yang membelikan ini. Aku tidak menyangka kamu nak mencuri pujian lebih dulu. Siapa yang menyuruhmu sibuk dengan segudang urusan setiap hari? Terima kasih kakak kelima. Selama itu dari kakak kelima. Aku suka semuanya. Selama kamu menyukainya. Benar, Ling Ling. Kakak kelima tahu. Kamu sangat menghargai Guzheng milikmu itu. Jadi aku secara khusus mengirim seseorang untuk mengaturnya untukmu. Dan menemukan senar kualitas terbaik. Terima kasih kakak kelima. Adik perempuan, sore ini aku akan membawamu untuk membeli beberapa pakaian bagus. Siapa yang peduli dengan Guzheng yang rusak itu? Mengapa kakak tidak membelikanku yang baru juga? Tidak, ini semua Lu King Yao yang mencuri kasih sayang kakak kelima. Kalau tidak kakak kelima, pasti akan membelikanku satu juga. Aku harus mencari cara untuk membuatmu keluar dari keluarga Lu. Kakak sulung, kakimu benar-benar sudah sembuh sekarang. Aku juga tidak menyangka ini akan seefektif itu. Aku kira aku akan lumpuh seumur hidup. Tidak ada usaha, tidak ada hasil. Jika aku ingin mengusirnya dari keluarga Lu, aku harus mengambil risiko. Kakak, ada yang salah. Kakak King Yao aku. Apa yang kamu lakukan? Ling Ling, kamu baik-baik saja. Kamu tidak apa-apa. Ayo cepat bangun. Kakak sulung kakak kelima. Kakak King Yao dia. Dia mendorongku jatuh dari tangga. Aku mendorongmu. Yo Yao, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mungkin kau berpikir, aku mencuri kasih sayang para kakak. Jadi kau sengaja menjebakku kan? Aku tidak melakukannya. Kakak sulung kakak kelima. Bagaimana mungkin aku sengaja menjebak kakak King Yao? Kepulangannya membuatku terlalu bahagia untuk memikirkan hal lain. Bagaimana mungkin aku cemburu padanya? The film Karena was kau merasa, translated setelah aku and kembali, narrated para by kakak mengabaikanmu. Media. Kau merasa tidak adil. Jadi kau menjebakku. Bukankah begitu? King Yao, itu sudah keterlaluan. Ling Ling, bagaimanapun, kamu adalah anggota keluarga Lu. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Apakah King Yao mendorongmu jatuh? Atau apakah kamu jatuh sendiri? Kakak kelima. Mengapa kakak tidak percaya padaku? Mengapa aku harus jatuh sendiri, hanya untuk menjebak kakak King Yao? Aku tidak bodoh. Selain itu, aku kesakitan sekali. Kalian hanya berpihak padanya. Kakak kelima. Earphone Hu ini adalah model terbaru dari peretas top. Hui Tian kan? Sepertinya ini bisa merekam video kan? Kalau begitu putar videonya, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Adik perempuan, kamu bisa langsung tahu bahwa ini adalah model baru Hui Tian. Earphone ini adalah edisi terbatas yang dirilis di komunitas peretas. Sangat sedikit orang yang pernah melihatnya. Aku tidak mau lagi. Aku hanya tidak bisa berdiri tegak. Itulah mengapa aku menabrak kakak King Yao dan jatuh. Baiklah, baiklah. Berhentilah menangis. Jatuh dari lantai atas. Apakah sakit? Pergi ke kamar kakak ketigamu. Oleskan obatnya. Cepat oleskan obatnya. Akan buruk jika nanti meninggalkan bekas luka. Baiklah.
Pergi sekarang. Yunfan, apakah kamu benar-benar merekamnya? Tidak perlu melihat. Aku melihatnya dengan jelas. Lingling jatuh sendiri. Lingling hanya dimanjakan oleh kita. King Yao, jangan dimasukkan ke hati. Aku tidak menyangka Lingling begitu bikin. Sepertinya, kita tidak bisa menahannya di sisi kita lagi. Bagaimana jika dia menyakiti Yao Yao? Apa yang harus kita lakukan? Karena dia sangat pandai, menyenangkan kakak. Kalau begitu mari kita kirim dia kembali ke rumah leluhur. King Yao, bagaimana menurutmu? Aku akan mendengarkan kedua kakakku. Bagus. Kamu memaksaku melakukan ini. Kembali ke rumah leluhur adalah hal yang sempurna. Aku akan membiarkan kakak mengusir Lu King Yao dari keluarga Lu. Lingling, Kakak kedua, kamu kembali. Selamat. Kamu memenangkan kejuaraan kompetisi seni bela diri kuno lagi. Lingling bahkan lebih cantik sekarang. Anak yang baik. Kamu benar-benar membawa kehormatan bagi keluarga lu kita. Kamu tidak mempermalukan orang tua ini. Kakak, ku dengar. Kakak King Yao telah ditemukan. The film was translated and narrated by M Media. Lingling, ada apa? Siapa yang mengganggumu? Gadis baik Lingling, beritahu kakek. Apakah kamu merasa tidak enak badan di suatu tempat? Tidak. Aku hanya merindukan kakek dan kakak kedua. Benarkah? Kamu hanya merindukan kami. Itu tidak benar. Lingling, siapa yang mengganggumu? Beritahu kakak kedua. Kakak kedua akan membalaskan dendammu. Kakak kedua. Apakah itu keluarga Lu? Keluarga Lu. Bagaimana dengan keluarga lu? Apakah saudara-saudaramu itu mengganggumu lagi? Bukan itu, bukan. Itu adalah kakak King Yao. Kakak King Yao dia merusak guzang saya. Dan dia mendorong saya jatuh dari tangga. Apel, dia berani mendorongmu jatuh dari tangga. Dia juga bilang dia akan mentraktir saya makan. Tetapi setelah makan dia tidak membayar tagihan, meninggalkan saya sendirian di sana dalam situasi yang memalukan. Keterlaluan. Tingkah laku macam apa ini? Lingling, apalagi yang dia lakukan? Dia sering keluar semalaman. Itu sudah tersebar di mana-mana. Sekarang keluarga Xiao telah datang untuk memutuskan pertunangan. Dia benar-benar berani memutuskan pertunangan. Merusak reputasi keluarga lu kita. Ini benar-benar kemalangan bagi keluarga kita. Merusak reputasi keluarga. Orang seperti ini harus dikeluarkan dari keluarga. Benar. Kakak benar. Jika aku bertemu dengannya, aku pasti akan memberinya pelajaran yang baik tentang aturan keluarga. Kau mau mengajariku aturan keluarga? Aku. Kakak kedua, kamu seharusnya tidak pergi. Ini semua salah saya. Saya seharusnya tidak mengatakan itu. Kakak baru saja kembali. Jangan biarkan saya menjadi alasan yang menyebabkan perselisihan di antara kalian bersaudara. Lingling, kamu masih terlalu baik untuk seseorang yang dengan sengaja merusak gukinmu, menipu uangmu, dan mendorongmu jatuh dari tangga, yang menyebabkan keluarga Xiao memutuskan pertunangan dan merusak reputasi keluarga lu kita. Tidak pantas mendapat simpatimu. Dia jelas-jelas merusak senar, mencoba mempermalukanku. Dia tahu anggur itu mahal, namun dia melahapnya. Dia juga yang jatuh dari tangga, mencoba menjebakku dengan sengaja. Bahkan ada bukti video. Kenapa ketika menyangkut dirimu, semuanya terbalik? Aku lihat kau punya anggota tubuh yang kuat, tapi aku tidak menyangka pikiranmu begitu sederhana. Kakak, bagaimana kamu bisa berpikir tentang saya seperti itu? Saya bahkan tidak tahu tentang masalah ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa di hatimu, saya akan menjadi seperti ini.
Lalu kegagalanmu untuk pulang ke rumah pada malam hari menyebabkan keluarga Shu membatalkan pertunangan, mengakibatkan keluarga Lu kita reputasinya hancur total. Bagaimana dengan itu? Hari pertama aku kembali. Keluarga Shou datang untuk membatalkan pertunangan. Apa hubungannya dengan aku tidak pulang ke rumah di malam hari? Kau, beraninya kau membantah, Yun-san. Tangkap dia untukku. Kawal dia ke aula leluhur. Aku akan menegakkan aturan keluarga. Ya, Bergantung padamu. Pukulan ini adalah karena mendengarkan fitnah. dasar pemberontak. Pukulan ini adalah karena gagal membedakan mana yang benar dan salah. Pukulan ini adalah pelajaran untukmu seorang seniman bela The diri film was karena menindas translated orang biasa. and narrated by M Media. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Kakak, dia datang dari pedesaan. Hal-hal ini, tolong jangan salahkan dia untuk itu. Tutu yang baik. Teknik yang baru saja kau gunakan. Bukankah itu langkah Wansin dari lembah Raja Obat? Ya, Kakak kedua. Apa yang sedang terjadi? Benar kakak kedua. Mengapa kamu berkelahi dengan kakak Kinyao? Wanita berhati ular ini tidak menghormati orang yang lebih tua. Dia tidak punya rasa hierarki. Dia harus diusir dari keluarga. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kakak, mengapa kakak memukulku? Sungguh memalukan kau menyebut dirimu seorang seniman bela diri. Kau bahkan tidak mengenali langkah Wansin. Metode kultivasi semacam ini membutuhkan hati dan sifat yang murni. Seseorang dengan niat jahat sama sekali tidak bisa mempraktikannya. Untungnya, kau tidak melukai tutu baikku. Kau tidak. Kau akan berlutut di aula leluhur untukku. Langkah Wansin, itu dia. Hanya bisa dikuasai oleh orang berhati murni dan sangat baik. Langkah Wansin. Kalau begitu, bukankah itu berarti Lingling berbohong? Lingling, kau telah sangat mengecewakanku. kakak. Saya minta maaf. Saya hanya terlalu mengkhawatirkanmu. Saya tidak bermaksud. Bisakah kamu memaafkan saya? Saya mohon maafkan saya. Kau. Minta maaflah pada kakakmu. Adik perempuan, kakak kedua aku. Kakak kedua. Kau juga dihasut oleh orang lain. Selain itu, aku juga mengambil tindakan. Kalau begitu kali ini, anggap kita impas. Tepat sekali. Kau pikirkan baik-baik. Bagaimana cara meminta maaf kepada kakak Kinyao? Kalau begitu aku akan menjadi pengawal kakakku. Tetap dekat dengannya di setiap langkah. Memastikan keselamatan kakakku. Jangan harap kalian berdua. Dengan kemampuanmu yang biasa-biasa saja. Apakah kau bahkan pantas menjadi pengawal cucuku? Yun-san. Kakimu. Kakak tertua. Kakimu sudah sembuh. Keterampilan medis kakak ketiga sungguh mengesankan. Ini, berkat kakak Yao Yao, saat ini sedang dirawat dan dikondisikan. Aku yakin sebentar lagi, aku tidak perlu minum obat lagi. Tutu yang baik. Kakek tidak menyangka, kau memiliki keterampilan medis tingkat tinggi seperti itu. Ditambah dengan langkah Wansin. Sungguh. Tabit Dewa Wansi ada tepat di depanmu. Kemungkinan akan pucat dibandingkan. Kakek minta maaf padamu. Ini semua salah kakek. Karena hanya mendengarkan satu sisi dari gadis Lingling itu. Tolong jangan salahkan kakek ya. Aku membandingkan diriku lagi. Kakek, kita semua keluarga. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Yun-san. Atur pertemuan untukku dengan Nyonya tua Sholu dan anak Zhou itu. Aku ingin melihat orang macam apa cucu mereka itu. Apa hebatnya dia? Beraninya kau membatalkan pertunangan cucuku. Ya, kakak. Lu Qingyao, mengapa kamu selalu berhasil mencuri kasih sayang yang seharusnya menjadi milik saya? Saya adalah putri sejati dari keluarga Lu. Saya orangnya. Saya pasti akan. Saya harus mengusirmu dari keluarga Lu. Aula seni bela diri Lu Yun-san. Ini salah. Lakukan sekali. Berlatih dengan baik. Bagus.
Berhenti. Siapa di sana? Lu Yunshan. Kau sampah tak berguna. Di mana Lu Qingyao? Mengapa kau mencari kakakku? Aku peringatkan kau. Ini adalah wilayah klan Lu. Jika ada yang berani menyakiti sehelai rambut pun di kepala kakakku, klan Lu tidak akan mengampunimu. Klan Lu. Kami datang ke sini khusus untuk The klan Lu film hari was ini. translated and Cukup narrated omong by kosong. Media. Di mana Lu Qingyao? Jika kau menyentuh kakakku, kau harus melangkahi mayatku dulu. Kau bahkan belum menginjak level pemula seni bela diri. Belum juga masuk. Pantas melawan kami. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Di mana Lu Qingyao? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah memberitahumu. Baiklah. Kalau begitu matilah. Beraninya kau menyentuh kakak keduaku. Kau mencari mati. Kakak kedua, kau baik-baik saja. Gadis sialan kau. Beraninya kau menyergapku. Aku adalah tetua agung lembah Raja Obat. Sergapan. Kau mencoba membunuh kakak keduaku. Kenapa aku tidak boleh menyerang? Kau, Kakak kedua kau baik-baik saja. Qingyao, cepat pergi. Kau bukan tandingannya. Aku tidak akan pergi. Kenapa kau tidak tinggal dengan benar di lembah Raja Obat? Apa yang kau lakukan? Datang ke sini mencariku. Baru-baru ini kami menemukan metode untuk menggunakan benda suci. Kami datang khusus untuk melenyapkan potensi masalah sepenuhnya, agar kau tidak mendambakan posisi ketua lembah Raja Obat. Tepat sekali, untuk menghindari komplikasi karena penundaan. Metode penggunaan. Kau membuatnya terdengar seperti kau bisa mengaktifkan benda suci hari itu. Selama aku di sini, aku bisa mengambil kembali benda suci kapan saja. Jadi kau benar-benar mendambakan posisi ketua sekte lembah Raja Obat. Tapi, aku sudah menggunakan darah untuk mengklaimnya sebagai milikku. Menjadikan benda suci itu artefak yang terikat takdir denganku. Hari ini, kau harus mati. The film Jika was kau mundur hari ini, translated and narrated Aku masih by bisa mengampuni Media. nyawa kalian. Jika kau tetap keras kepala tersesat. Jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan padamu. Kau gadis kecil sialan. Mengoceh omong kosong liar. Mati. Hati-hati. Mustahil. Ini mustahil. Benda suci memiliki roh. Bahkan jika kau melakukan ritual pengakuan darah, kau harus menunggu sampai aku mati. Sebelum itu tersedia. Jika tidak, kamu hanya memiliki hak penggunaan sementara. Mengerti? Mustahil. Pria tua itu berkata, jika kamu dengan sepenuh hati membantuku, bukan tidak mungkin untuk memberimu sebuah kesempatan. Tetapi jika kamu berniat untuk merebut kekuasaan dan merebut tahta, maka aku bisa langsung mengambil alih lembah Raja Obat. Beraninya kau. Mulai hari ini, kalian bertiga dikeluarkan dari lembah Raja Obat. Kau. Kau tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Kami adalah tetua lembah Raja Obat. Kau tidak punya hak untuk memperlakukan kami seperti ini. Seorang tetua dari lembah Raja Obat harus memiliki kekuatan di atas alam seniman bela diri. Mulai sekarang, kamu tidak lagi memiliki kultivasi ini. Oleh karena itu, kamu dengan demikian dikeluarkan dari lembah Raja Obat. Apa maksudmu? Maksudku menghapus kultivasimu. Aku. Seni bela diriku benar-benar hilang. Meridianku. Semua meridianku terputus. Kau. Beraninya kau. Aku akan melaporkan ini ke Balai Penegakan Hukum. Benar. Kami menuntut untuk mengundang utusan penegak hukum Shou Jing untuk penghakiman suci. Tidak perlu. Aku sudah tiba.
Salam utusan penegak hukum. Utusan penegak hukum Show. Wanita ini, kejam dan jahat, berusaha menyakiti kami. Cepat tangkap dia. Salam nona muda. Salam nona muda. Ini. Xiaojing, apa kau gila? Kau benar-benar membungkuk padanya. Nona muda adalah orang yang secara pribadi ditunjuk oleh benda suci. Bagaimana kami Film bisa was membiarkanmu translated memfitnahnya? and Xiaojing, narrated by M Media. apa maksudmu? Beraninya kau memanggilnya nona muda. Kau adalah ketua Balai Penegakan Hukum. Sekarang, ketua sekte Lembah Raja Obat belum ditetapkan. Apa kau mengkhianati Lembah Raja Obat? Benda suci memiliki roh. Benda itu selalu memilih tuannya secara otomatis. Aula penegakan hukum hanya mengakui tuan yang diakui oleh benda suci. Tidak mungkin. Kalian mencoba menentang atasan kalian dan membunuh nona muda. Kejahatan ini tak termaafkan. Pengawal, bawa orang-orang ini dan kawal mereka ke aula penegakan hukum untuk dihukum. Seumur hidup, mereka tidak akan memegang status tetua. Nona muda, biarkan saja aku pergi seperti kentut. Nona muda, kami hanya bingung sesaat. Kami mohon belas kasihan Anda. Nona muda, kami benar-benar setia kepada Lembah Raja Obat. Tolong beri kami satu kesempatan lagi. Nona muda, bawa mereka pergi. Kakak kedua, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kau begitu tanggun. Itu membuatnya terlihat bahwa aku kakakmu agak. Aku kehilangan muka. Halo. Adik keempat kau sudah kembali. Baiklah aku akan menjemputmu. Baik. Kakak keempat sudah kembali. Aku. Tidak apa-apa kakak kedua. Kamu harus bersiap-siap. Aku akan menjemput kakak keempat. Baiklah, hati-hati. Yuncang, kali ini aku mengatur untukmu 2 acara realitas di jaringan utama dan dukungan merek hijau, benar dan direktur. Tolak mereka. Pekerjaan selama 2 bulan ke depan. Tolak semuanya. Apa tapi? Saat ini tidak ada apapun yang lebih penting daripada melihat adikku. Kakak. Apakah kakakmu akan datang menjemputmu? Kakak keempat. Kakak. Adikku benar-benar terlihat, bahkan lebih baik daripada di foto. Dan dia datang menjemputku secara pribadi. Kakak. Asisten, cepat. Ambil beberapa foto lagi untukku. Ambil foto dari berbagai sudut. Baiklah, ambil semua ini, semua foto. Berikan semuanya padaku, dan kirimkan ke paparazzi. Katakan saja Kaisar Film dicurigai memiliki hubungan baru. Tapi bukankah ini saudara perempuan Kaisar Film? Justru karena dia adalah saudara kandungnya, kita bisa membuat skandal tanpa bahaya untuk menghasilkan kehebohan. Siapa suruh dia berturut-turut menolak jadwal selama 2 minggu terakhir agar para penggemar nanti menyerang kita, mengatakan kita tidak mengatur pekerjaan baru untuk Kaisar Film. Cepat pergi atur. Baiklah. Skandal Kaisar Film. Ketua Show. Lihat. Ini. Bukankah itu dokter ilahi kecil? Mengapa dia memeluk dengan aktor terbaik seperti itu? Berita mengatakan, mereka adalah pasangan. Ini tunangan dokter dewa kecil. Siapkan mobilnya. Segera. Sekarang juga. Ketua Show, tolong tunggu sebentar. Itu Kaisar Film lo. Idola nasional. The film was translated Dalam hal and reputasi dan narrated penampilan by dia M lebih baik Media. darimu. Dokter ilahi kecil menyukainya. Itu wajar. Apakah kamu menyiratkan? Aku tidak bisa dibandingkan dengan pria cantik itu. Tidak. Tidak Ketua Show. Maksudku adalah, Lu Yunchang hanyalah seorang. Boy. Aku harus pergi. tapi Ketua Show? Lalu dalam kapasitas apa Anda akan menemui dokter ilahi kecil? Di mana pesta penyambutannya? Di Hotel Yanmeng. Hotel Yanmeng, dasar bocah nakal. Apakah kamu menjadi berani memposting foto adikmu sendiri, mengekspos mereka secara daring, dan bahkan menimbulkan skandal? Tidak kakak sulung, aku telah difitnah. Itu semua diambil secara diam-diam oleh paparazzi. Kau hanya ingin mengandalkan penampilan kakakmu untuk meningkatkan popularitasmu itu saja. Kakak kedua, mari kita berhenti memanas-manasi. Adik keempat,
Kali ini benar-benar kau yang berbuat salah. Reputasi kakak Qing Yao akan dihancurkan olehmu. Kakak, lihat yang mereka lakukan hanyalah menggertak adik keempatmu. Cepatlah dan belalah aku. Belalah aku. Kau masih berani pergi mengadu pada kakak. Kemari. Biar kulihat baik-baik. Berapa banyak orang di internet yang mengutuk kakak. Tepat sekali. Adik keempat. Reputasimu sendiri sudah buruk. Sekarang melibatkan kakakku juga. Membuatnya tidak lagi polos. Aku benar-benar ingin memukulmu sampai mati. Aku, kakak Yao Yao. Lihat mereka hanya menggertakku. Kakak sulung. Lihat kakak keempat. Dia tidak melakukannya dengan sengaja kan? Kak Yao Yao. Jangan tertipu oleh penampilan pura-pura menyedihkannya. Dia hanya ingin mendekatimu. The film was translated Kakak and sulung, narrated kapan by kakimu M sembuh? Media. Keterampilan medis kakak ketiga sungguh mengesankan. Bukan aku. Itu kakak Qing Yao yang menyembuhkan kakak sulung. Ya ampun, kakak Yao Yao. Kau terlalu luar biasa. Kau hanyalah harta keberuntungan keluarga lu kita. Ayo berikan pelukan pada adik keempat. Kembali ke sini. Kita sudah kembali begitu lama. Dan bahkan belum memeluk kakak. Kau berharap aku memberitahumu. Jauhi kakak. Tepat sekali. Dasar bajingan. Jangan pernah berani memanfaatkan kakak. Jadi beginilah rasanya. Dimanjakan oleh kakak laki-laki. Tunggu. Kakak kedua, kakak ketiga. Kakak kelima. Tolong biarkan kakak keempatku pergi. Kak Yao Yao, dengarkan aku. Kali ini sungguh dia yang bersalah. Jangan ikut campur saja. Hari ini, kita akan memberinya pelajaran yang setimpal. Kalian pergi tangkap dia. Minggir, jangan. Atas dasar apa? Mengapa kalian semua berputar-putar di sekitarnya? Lu Qing Yao, mengapa kamu tidak mati saja? Beraninya kau menggertak kakak. Aku salah berhenti memukulku. Hei! Apa? Telah ditemukan. Penjual racun dingin. Baiklah, aku mengerti. Kakak. Kakak. Kakak, tunggu. Kakak. Saya sudah memberikan obat itu kepada kakak sulung. Namun kakak sulung saat ini masih tidak sadarkan diri. Dia bahkan mungkin menjadi vegetatif. Kakak ketiga. Mengapa kamu di sini? Jika aku tidak meminta kakak ketiga untuk kembali, kakak tertua mungkin sudah lama tiada. Cepat menyingkir. Aku harus mengobati kakak tertua. Apa yang Anda lakukan? Kalian berdua kakak beradik. Belumkah kalian menyadari bahwa Lu Qing Yao adalah pelaku sebenarnya yang mencelakai kakak sulung? Kakak, apakah kamu benar-benar akan mencelakai kakak sulung sampai mati sebelum kamu merasa puas? Ini semua salahmu. Ini semua karena kamu. Jika kamu tidak memberikan kepada kakak sulung dan memberinya begitu banyak obat-obatan sembarangan, apakah kakak sulung akan berakhir seperti ini? Sebelumnya kakak sulung, meskipun lumpuh, tidak akan menjadi seperti ini. Pingsan setiap beberapa hari. Jadi kau mengatakan bahwa obat yang kuberikan kepada kakak tertua bermasalah. Bukankah itu kamu? Beberapa hari terakhir ini, kakak tertua hanya meminum obatmu. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Aku mendapati bahwa kemampuanmu memutarbalikkan fakta telah mencapai kesempurnaan. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu di sini. Cepat menyingkir. Aku harus mengobati kakak tertua. Tidak, sekarang kamu adalah tersangka nomor 1 dalam mencelakai kakak tertua. Kamu tidak boleh menyentuh kakak tertua. Qing Yao. Bukan berarti kakak kelima tidak mempercayai Anda. Tetapi hari ini, kakak sulung memang muntah darah setelah meminum obat yang Anda berikan padanya. Anda harus memberikan semua orang sebuah penjelasan mengenai masalah ini. Saya tahu. Ling Ling, menyingkir. Biarkan Qing Yao mengobati kakak sulung. Jika tidak, kakak ketiga tidak akan bersikap sopan kepada Anda. Kakak ketiga, apa yang sebenarnya terjadi? Biarkan Qing Yao mengobati kakak sulung terlebih dahulu. Ketika kakak sulung bangun, biarkan kakak sulung yang membuat keputusan. Kakak ketiga, apa kamu tidak dengar apa yang baru saja dikatakan kakak kelima? Ling Ling, saya sudah bilang Anda menyingkir. Kakak ketiga Anda. Ling Ling, lupakan saja. Mari kita dengarkan kakak ketiga dulu. Kakak tertua.
Kakak sulung sudah bangun. Bagus sekali. Kakak sulung, Lingling. Kau telah sangat mengecewakan kakek. Kakek, The film was kakek harus translated menegakkan and keadilan untukku. narrated by Lu Qingyo ingin M mencelakai Media. kakak tertua sampai mati. Kakek, bagaimana kakek bisa memperlakukanku seperti ini? Bukankah kakek yang paling menyayangiku? Kau masih tahu bahwa aku paling menyayangimu. Mengapa kau menyakiti kakak sulungmu? Aku tidak melakukannya. Kamu tidak bisa hanya karena kamu memihak Lu Qingyo, lalu mengalihkan kesalahan kepadaku. Begitukah Lu Lingling? Sampai kapan kau akan terus berpura-pura? Kakak perempuan. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Benarkah kamu sama sekali tidak bisa mentolerirku? Tidak bisa mentolerirmu? Hal-hal yang kau lakukan sudah cukup untuk membuatmu dipenjara seumur hidup. Kau membeli racun dari orang-orang itu, pengedar narkoba pasar gelap, berniat meracuni kakak tertua. Apa kau pikir aku tidak akan tahu? Aku tidak melakukannya, kamu memfitnahku. apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saya bisa bersaksi. Alasan apa lagi yang Anda miliki? Ini tidak mungkin. Lingling. Aku selalu memperlakukanmu seperti adikku sendiri. Mengapa kau mencoba menyakitiku? Lingling. Kami selalu menganggapmu sebagai keluarga. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Kenapa? Tentu saja itu karena kalian semua. Sejak Lu Qingyo kembali, apakah ada di antara kalian yang pernah peduli padaku? Apakah kamu peduli? Kalian semua memihaknya. Dia mencuri semua yang The film menjadi was milikku. translated Semuanya and milikku. narrated by M Lingling. Media. Kami tidak pernah memihak siapapun. Kau selalu menjadi adik kami. Lingling. Bahkan jika Qingyo kembali, kau akan tetap menjadi nona muda keluarga Lu. Kami sama sekali tidak berniat menganiayamu. Aku merasa kasihan padamu hari ini. Aku meminta Yao Yao untuk membawamu, untuk membeli apapun yang kau inginkan di sini, dan apapun yang kau inginkan di sana. Mengapa kau melakukan ini? Aku tidak butuh cintamu. Itu hanya sedikit. Yang tersisa, itu hanyalah sedekah darimu. Tapi jelas semua kasih sayang itu seharusnya menjadi milikku. Jika bukan karena tahun itu, keluarga Lu menerimamu sebagai anak angkat mereka, kau masih akan menjadi seorang yatim piatu. Bagaimana kami bisa membesarkanmu menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih seperti ini? Saat Qingyo menghilang kala itu, apakah itu juga karenamu? Kakek, aku tidak melakukan hal seperti itu. Aku hanya melakukannya karena aku cemburu pada Lu Qingyo yang mengambil semua kasih sayang para kakak. Itu sebabnya aku menargetkan kakak tertua. Kakak kelima. Aku dengar kau mengembangkan teknologi baru. Teknologi baru yang dapat memulihkan rekaman pengawasan. Kalau begitu aku harus merapatkan kakak kelima untuk memulihkan rekaman pengawasan dari waktu itu. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Ya. Itu baru saja dikembangkan. Aku akan pergi sekarang. Tidak perlu. Benar. Akulah yang kehilangan Lu Qingyo saat itu. Tapi apakah kamu tahu ini? Tahun-tahun dia hilang adalah tahun-tahun paling bahagia dalam hidupku. Apa? Qingyo. Itu kau. The film was Kau yang membuatnya translated tersesat. and narrated by M Media. Mengapa kau melakukan itu? Kenapa? Tentu saja itu karena jika aku saja kehilangannya, aku tidak perlu menjadi pengikut Lu Qingyo lagi. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia ternyata tidak mati dan dia benar-benar kembali. Oleh karena itu, aku harus menyusun rencana untuk mengusirnya. Jadi kau meracuni kakak besar dan menjebakku untuk itu. Itu semata-mata untuk mengusirku.
Tepat sekali. Tapi aku tidak pernah menduga bahwa kalian semua ternyata begitu waspada terhadapku. Jika bukan karena Lu Yunyi, Lo Yunxian pasti sudah lama meninggal. Dia seharusnya sudah lama diusir dari sini. Kau benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Jika bukan karena saat itu, Qing Yao meneleponku, memintaku untuk kembali lebih cepat. Aku masih tidak akan percaya. Aku tidak pernah berpikir kau sejahat ini. Sampai sejauh ini. Bajingan. Pengawal. Kirim dia ke kantor polisi. Itu tidak ada bedanya. Orang yang menjual racun itu kepadaku sudah lama melarikan diri. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Kau benar-benar bodoh tanpa harapan. Lalu, mengapa kau tidak berpikir? Gunakan otakmu dan pertimbangkan. Dari mana video itu berasal? Apa maksudmu? Bawa orang itu ke sini. Kenapa kamu di sini? Ling Ling. Serahkan dirimu. Tunggu jangan. Aku mengaku. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Dialah yang memintaku membeli racun itu. Aku sudah menasihatinya agar tidak melakukannya. Tapi dia menolak untuk mendengarkan. Kakak tertua. Aku tidak sengaja bermaksud mencelakaimu. Aku hanya ingin mengusir Lu Qing Yao. Aku iri padanya. Aku cemburu. Aku membencinya. Tapi aku juga saudara kandungmu. Bagaimana mungkin aku tega menyakitimu? Kau benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Pengawal. Bawa dia pergi. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ini semua salah Lu Qing Yao. Dia mengambil segalanya dariku. The Lu film was Qing Yao, translated and Aku narrated akan by membuatmu M. mati Media. bersamaku. Apakah kalian semua lihat? Kami berdua adalah saudara perempuan. Namun di hati kalian hanya ada dia. Sementara aku akan selalu menjadi orang yang bisa kalian gantikan. Tangkap dia. Apakah ini rasanya dilindungi? Kakak. Kakak. Apa kau baik-baik saja? Aku baru saja kembali. Kau membuatku takut setengah mati. Aku baik-baik saja. Yao Yao. Kau pasti ketakutan. Ya Yao Yao. Kau tidak merasa tidak enak badan. Dimanapun kan. Tidak. Saudara-saudara tolong, jangan khawatir lagi. Lihat betapa gugupnya kalian semua. Siapapun yang tidak tahu akan mengira langit telah runtuh. Bahkan jika kalian semua disatukan, kalian tidak akan sebanding dengan cucuku. Kakak. Kau tidak seperti ini sebelumnya. Baiklah. Begitu urusan pembatalan tunangan ini beres, dengan anak keluarga Su itu, kita akan menemukan Qing Yao, calon yang jauh lebih baik. Membuat anak keluarga Su itu menyesalinya dengan sangat. Tentu saja. Kita harus membuat anak Shou Huaian itu membayar harganya. Kalau tidak, pukulan yang kuterima tidak akan sebanding. Dia memukulmu. Kakak keempat. Benar, dia mengira kau adalah tunanganku, mengatakan aku tidak peduli dengan perasaanmu, dan memberiku pukulan. Lain kali aku melihatnya, aku pasti akan membuatnya meminta maaf padamu. Di mana dia memukulmu? Biar aku gosokkan untukmu. Ini. Aku juga ingin menggosoknya. Menjauh dari sini. Kalau begitu aku juga mau. Tidak, aku juga mau. Kalian semua, kalian ada di mana-mana. Benar, sungguh. Dokter Dewa Kecil. Aku sudah membatalkan pertunangan. Maukah kamu menikah denganku? Kakak, berhenti mengupas. Apelnya akan terlalu tipis jika kau terus mengupasnya. Bagaimana rasanya? Apakah tekanannya pas? Minumlah air. Tidak perlu. Kau bisa memakannya sendiri. Hati-hati kau bisa melukai dirimu sendiri. Apakah kau berencana melamar?
Tunggu sampai aku menyelesaikan semuanya. Aku pasti akan mengadakan lamaran resmi. Ingat, kamu juga harus pertunangan antara kamu dan tunanganmu. Membatalkannya. Minumlah air. Aku akan mengupas apart untuk kau makan. Baiklah. Jangan khawatir. Aku pasti akan melakukannya. Kuai An, kamu tidak boleh menarik kembali kata-katamu nanti baik. Pertunangan ini harus dibatalkan hari ini. Apakah kamu mendengarku? Nenek aku punya dokter dewa kecil The film sekarang. was Aku pasti translated akan membatalkan and pertunangan. narrated by Aku sama sekali Amelia. tidak akan menyesalinya. Bagus. Aku agak menantikan untuk melihat adik kecil. Bagaimana kau akan membuat Shou Huai'an meminta maaf padaku? Lu Yuncheng. Adik kecil. Bisakah kau melakukannya? Melihatnya. Dia terlihat seperti akan memakan orang hidup-hidup. Jangan khawatir. Jika kamu ingin menentangku demi dia, Aku menyarankanmu untuk segera meminta maaf padanya. Aku sedang menyelamatkanmu. mimpi saja. Kamu jelas setuju untuk membatalkan pertunangan dengan tunanganmu dan kamu sudah bersamaku. Tentu saja. Adik perempuanku pasti akan memutuskan pertunangan denganmu. Adik, Benar. Qin Yao adalah adik kecil kita. Adik kandung kami. Benar Tuan Muda Su? Bukankah kau memintaku untuk datang dan membatalkan pertunangan untukmu? Dasar kau bocah nakal. Qin Yao adalah putri yang hilang dari keluarga lu. Kemarilah. Cepat keluarkan surat kontrak pernikahan, agar aku bisa membatalkan pertunangan. tidak nenek. Kamu juga tahu bahwa Tentu saja aku tahu. Ini masalah besar. Berhenti mengulur waktu. Cepat keluarkan. Mulai sekarang kedua keluarga kita tidak akan ada urusan lagi satu sama lain. maafkan aku kakak keempat. Aku tidak tahu itu kamu waktu itu. Aku benar-benar minta maaf. Pertunjukan macam apa yang sedang kau lakukan sekarang? Bukankah kau ingin memutuskan pertunangan? Apa yang terjadi? Itu semua hanya The film lelucon. was translated Lelucon kakak and sulung. narrated Kamu, by Amelia. tolong jangan marah. Aku datang hari ini untuk membahas pertunangan. Kau tidak membatalkan pertunangan denganku lagi. Tidak dibatalkan. Dan kau juga tidak membiarkanku membatalkan pertunangan. Sama sekali tidak mungkin untuk dibatalkan. Kau bocah nakal. Jangan bilang kau sudah bersama dengan adikku sejak awal. Apakah karena itu? Kakak keempat matamu benar-benar tajam. Baiklah. Pada perjamuan pengakuan keluarga, kau merusak reputasi adikku begitu parah. Hanya untuk diam-diam berkencan dengan adikku di belakang kami. Ayo kalian semua keluar ke sini. Pukuli dia untukku. Ayo. Biar aku yang urus ini. Tunggu. Ini. Saudara-saudara, jangan pukul wajahnya. Jangan pukul wajahnya, benarkah? Aku. Bocah. Aku akan memukul. Untuk memberimu pelajaran. Aku akan memukul.